Ini renungan saya belasan tahun yang lalu. Dan semua umat Buddha harus merenungkan ini. Mengapa manusia terlahir berbeda? Mengapa manusia terlahir berbeda? Kalau terlahirnya beruntung, nggak mikir. Betul ya? Atau jarang mikir. Lahir badannya sehat, rupawan, keluarga berkecukupan atau bahkan berlebihan, ya nggak mikir. Tapi kalau sebaliknya, lahir badannya sakit, sakit-sakitan, kadang-kadang terlahir cacat, mohon maaf ya sebagai contoh, lahir di keluarga yang kurang mampu, ribut terus, kadang-kadang broken home, segala macam. Mikir enggak? Mikir ya. Kalau lahir keadaannya sulit, mikir. Datang ke sekolah saja mikir. Kok dia enak ya? Terlahir jadi anak orang kaya. Begitu pulang sekolah, sudah ditunggu supir. Betul ya? Yang tidak mampu begitu pulang sekolah, ditunggu angkot. Ya kan? Di Surabaya ada angkot ya. Ya, angkutan umum. Kalau di Medan namanya Sudako. Ya. Bukan Sadako ya. Ya, Sudako. Ya, ini biar saudara-saudari kosakatanya kaya ya. Nah, ini perenungan saya belasan tahun yang lalu. Banyak versi jawaban di dunia ini, tapi tidak ada yang bisa memuaskan keingintahuan saya. Ada yang memberitahu bahwa oh itu sudah takdirnya. Oh itu sudah digarisi. Oh itu sudah misteri. Sulit diterima. Sulit diterima. Kadang-kadang ada alasan bahwa itu sudah yang terbaik. Tapi bagaimana kalau seseorang lahir dalam keadaan sangat sulit, kemudian sakit-sakitan, umur 1 tahun meninggal? Kebaikannya ada di mana? Kalau kebaikannya ada, ya 1 tahun meninggal. Kebaikannya ada di mana? Di antara banyak jawaban, apa yang disampaikan Sang Buddha adalah yang terbaik. Karena hari ini judul kita adalah mengenai surga dan neraka, saya ingin mengajak saudara-saudari melihat perbedaan ini. Perbedaan antara orang yang terlahir sangat beruntung dan yang kurang beruntung. Ini saja sudah bisa sedikit menjadi contoh bahwa di bumi tempat kita tinggal ini seakan-akan ada surga dan neraka. Ya, ini belum cerita surga dan neraka yang sebenarnya. Masih cerita kehidupan. Saya membawa 2 perbandingan. Sudah saya catat dengan baik. Setiap bulan 12 atau sekitar akhir bulan 11, biasanya di Indonesia ini banyak tur ke India. Mungkin di antara yang hadir ada juga yang ikut Damayatra ke India. Banyak yang menyelenggarakan di berbagai wihara. Apa alasannya? Karena bulan 12 itu musim dingin di India. Jadi the best season untuk pergi ke India. Selain itu ada International Tipitaka Chanting. 5-6 tahun yang lalu saya berangkat ke India untuk Damayatra, membantu sangga di International Tipitaka Chanting. Ada satu pemandangan yang tidak terlupakan. Jadi kalau saudara-saudari punya kesempatan, saya menyarankan pergilah Damayatra. Selain bisa melihat tempat sejarah Sang Buddha, ada satu hal yang akan membuat Bapak Ibu begitu pulang langsung merasa bersyukur hidupnya. Beneran. Karena kehidupan orang India di sana bagi kaum yang miskin sangatlah sulit. Sangatlah sulit. Nah, di daerah Bodh Gaya kami bertemu banyak sekali pengemis, anak kecil, ya. Dan sepertinya mereka itu sudah dipaksa untuk mengemis. Setiap orang sudah ada rayonnya masing-masing. Dan hampir semuanya cacat. Hampir semuanya cacat. Dulu sebelum menjadi biku, saya pernah melihat sebuah rekaman video fiksi. Fiksi, tapi mereka berusaha menggambarkan apa yang terjadi di India. Di sana, anak-anak yang kastanya sangat rendah,
Kadang-kadang anak itu hilang pun sudah tidak sanggup dicari. Kasta yang paling rendah itu adalah kasta paria. Tidak pernah dengar mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena di luar 4 kasta, namanya kasta buangan. Kasta buangan ini terjadi karena ada pernikahan 2 kasta yang berbeda. Misalkan Waisya dengan Sudra, tidak boleh menikah. Kalau Waisya dengan Sudra menikah diam-diam, anaknya disebut paria. Tidak diakui oleh masyarakat. Sepertinya tidak bisa sekolah, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, anak-anak paria ini dibesarkan oleh orang tuanya dan anak mereka banyak kadang-kadang. Kalau anak itu diculik, orang tuanya pun tidak sanggup mencari. Kenapa? Saking miskinnya. Kadang-kadang lapor ke polisi pun tidak digubris. Anak-anak yang diculik inilah dibuat menjadi cacat dengan sengaja. Iya, sangat mengerikan. Anak-anak itu disuruh antri. Ini saya lihat videonya walaupun fiksi, tapi mereka berusaha menggambarkan apa yang terjadi di India. Anak-anak kecil itu antri. Dan di depan itu bukan temannya, tapi anak kecil lainnya teriak bukan main. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, nggak tahu. Jadi kita antri, nggak tahu apa yang terjadi di sana. Begitu masuk, sudah ada parang, minyak panas. Tahu minyak panas untuk apa? Membutakan mata. Ya, anak itu disuruh tidur dengan sendok. Ini jadi agak seram ini ya. Tidak apa-apa lah ya, semuanya dewasa ya. Tidak ada anak remaja di sini, anak-anak tidak ada. Sendok itu diambil minyak, dibakar di atas lilin atau spiritus itu sampai sudah sangat panas, dituangkan ke biji mata. Itu cara membutakan secara paksa. Tangan ada yang langsung diparang dan ada yang dibengkokkan. Wah, saya nggak bisa. Waktu saya di India itu ada anak yang kakinya itu ke belakang begini. Dan minta-minta di depan bot gaya. Itu sudah seperti neraka di bumi ini. Betul ya? Sudah seperti neraka di bumi ini. Dan kalau terlahir di India pada kaum-kaum yang kurang mampu, sangat sulit menjadi orang baik. Sangat sulit menjadi orang baik. Kenapa? Karena dia sendiri tidak merasakan kasih sayang semasa kecil. Dan melihat dunia sekeras ini, mau makan saja susah. Sehingga tumbuh ketamakan yang luar biasa. Dulu saya di Thailand, tinggal dengan guru saya, namanya Chaukhun Pariyati Wikmon. Ya, namanya dalam bahasa Thai, Chaukhun Pariyati Wikmon. Dulu ketika beliau muda, sekarang beliau sudah umur 70-an, beliau pernah belajar di Benares di India selama 4 tahun. Jadi selama saya tinggal di Thailand, saya banyak diceritakan mengenai apa yang terjadi di sana. Menurut guru saya, kalau dia naik kereta api, dia tidak berani makan makanan ringan, dia cuma berani makannya buah. Jadi kalau dia naik kereta api dengan kapia, ada yang jual makanan, dia cuma beli buah. Pisang ataupun jeruk. Alasannya apa? Pasti bersih. Ya. Karena ada kulitnya. Pisang ataupun jeruk. Lalu satu ketika kapia dari beliau itu beli pisang 1 sisir. Adalah pisang 1 sisir. Sampai di perjalanan beliau melihat ada anak kecil, kasihan begitu ya, sendiri. Lalu guru saya tanya, "Do you want banana? Mau pisang?" Anaknya jawab yes, ya toh? Dicopotlah 1 biji pisang. Di antara 1 sisir, betul ya? Ngasih 1. Tahu apa yang dilakukan anaknya itu? Dia mau ngambil 1 sisir ini. Mau ngasih 1, diberi 1, yang mau diambil adalah 1 sisir ini. Tidak ada rasa malu. Sedikit malu pun tidak ada. Lalu guru saya harus, no, this one, not this one. This one. Baru dia ambil. Tidak ada rasa malu. Kenapa? Karena hidup begitu keras. Dia kalau malu, dia belum tahu besok bisa makan apa. Betul ya? Tidak mau malu dia. Mau ambil 1 sisir itu. Jadi dalam bahasa Thai ini, hai neng lu yak dai wi. Enggak usah hafal ya. Hai neng lu yak dai wi. Dikasih sebiji, maunya sesisir.
Yaitu dari testimoni guru saya. Itulah yang terjadi di India. Bapak Ibu Saudara, banyak berbuat kebajikan, jangan lahir di tempat seperti itu, ya. Jangan lahir di tempat seperti itu. Lahirlah di tempat yang banyak orang-orang baiknya. Ini hanya daerah-daerah yang sulit di India ya, bukan daerah India secara umum. Daerah-daerah yang bagus seperti Bombay, Delhi, ya juga sudah menjadi kota yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya, Bante, tadi kan seperti neraka di bumi ini. Anak-anak kecil dibuat cacat dan sebagainya. Mana Bante? Mana? Surga yang seperti surga di bumi ini mana? Nah, salah satu contohnya Wihara Damajaya. Nah, lihat nih, baju putih semua, pakai AC, gitu. Katanya surga dingin toh, katanya. Kan saya belum ke sana. Ini Bapak Ibu ke sana lapor ke saya ya. Nanti ya, jangan cepat-cepat ya. Saya beri contoh, terlahir seperti di surga, tapi masih di bumi. Kalau Bapak Ibu beruntung lahir di negara sangat maju, Norwegia, Jerman ya. Ini saya catat. Apa keuntungan lahir di sana ya? Yang kepengen lahir habis ini adithana ya. Lihat, di Jerman pendidikan gratis. Sampai hari ini. Untuk seluruh dunia. Siapa saja mau belajar di Jerman kuliahnya gratis. Kalau sekolah negeri. Kalau bayar pun satu semester paling 2 juta. 3 juta rupiah. Untuk bayar apa? Uang bus. Dapat gratis bus selama kuliah. Busnya satu provinsi. Nah, keliling-keliling dah sepuasnya ya. Lalu kesehatan gratis. Ya. Nah, ini menarik ini. Kalau punya anak dan anaknya belum kindergarten, belum TK, setiap bulan dapat $900. Jadi banyak anak, banyak rezeki ya. Nah, ini benar ini ya. Di Norwegia, saya kok kayak endorse negara ini ya. Ini perbandingan ini ya, bukan endorse negara ya. Ya, di Norwegia setiap tahun diberi kesempatan 20 hari vacation days. Cuti jalan-jalan dibayar. Ya, cutinya dibayar. Saya nggak tahu jalan-jalannya dibayar nggak tahu ya. Kalau sudah di atas 60 tahun, oh ini jalan-jalannya dibayar loh ini. Senang sekali ya. Saya pindah Norway dah ya. Kalau sudah di atas 60 tahun, tambah 5 hari. 30 hari. Ya. Selanjutnya, cuti sakit boleh 4 kali setahun. Sekali sakit dikasih cuti 3 hari. Berarti setahun 12 hari. Ya. Nah, siapa ini yang cuti yang sakit setiap 3 bulan ini ya? Ya. Kalau di Indonesia sih bukan sakit setiap bulan ya. Tapi setiap Senin ada yang meninggal biasanya ya. Ya, namanya cuti tetangga meninggal ya. Ya. Ada yang tertawa berarti ada yang mengerti ya. Ya. Lalu, ini menarik sekali nih. Boleh cuti dan gaji tetap jalan kalau anak kita sakit. Luar biasa ya. Tahu enggak cutinya berapa hari? 10 hari. Dan boleh gantian. Ibu 10 hari, selesai ibu, ayah 10 hari. Kalau punya 3 anak, ini banyak anak, banyak rezeki nih. Ya. Kalau punya di atas 3 anak, boleh cuti 15 hari. Iya. Kalau single parent, boleh 20 hari. Nah, jatah suami, jatah istri. Ya. Terakhir ya, sudah mau habis. Saya sungkan juga dari tadi seperti iklan saya ya. Selama kuliah, sudah kuliahnya gratis, boleh pinjam uang sama negara untuk biaya hidup. Karena namanya kuliah kan perlu biaya hidup toh. Tidak ada bunga. Tidak ada bunga. Pinjaman tanpa bunga. Dan kalau mati dianggap lunas. Ya. Maksudnya ya keluarga lainnya tidak terbebani ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang mati utangnya diwariskan.
Bukannya dapat warisan harta, dapat warisan utang ya. Ya. Lalu kriminalnya rendah, korupsi rendah, bencana rendah. Itulah yang terjadi di Norwegia. Luar biasa ya. Membandingkan dua kehidupan ini benar-benar sudah seperti surga dan neraka. Baik, kita lanjut ke topik yang lebih inti. Itu pun Bapak Ibu Saudara, walaupun ada yang terlahir dalam keadaan sangat sulit seperti di India, atau sangat bahagia seperti di Norwegia, Jerman, dan yang lainnya, bisa terlahir sebagai manusia pun sebenarnya sudah berkah. Ya, walaupun ada yang sesulit itu. Bante, kalau Indonesia bagaimana Bante? Tadi kan kita membandingkan kedua negara, Indonesia bagaimana? Secara dharma Indonesia sudah baik. Kenapa? Majima Patipada, tengah-tengah ya. Makmur sekali ya belum, ya susah sekali ya tidak. Majima Patipada, sudah baik. Bapak Ibu Saudara, ada satu perumpamaan, Bapak Ibu ingat ini, perumpamaan yang sangat terkenal di dalam kitab suci. Sang Buddha menggambarkan bisa terlahir sebagai manusia ini seperti halnya. Nah, ini perumpamannya agak rumit ini. Harus dibayangkan ya. Seperti halnya kalau ada sebatang papan kayu yang lubangnya tengahnya itu berlubang. Lalu dilempar ke laut lepas. Dan di dalam lautan ada seekor kura-kura buta yang akan naik ke atas laut setiap 100 tahun. Satu ketika 100 tahun naik sekali, 100 tahun naik sekali. Ini lautan kan luasnya luar biasa dan kayu ini terhanyut-hanyut entah kemana. Satu ketika kura-kura ini akan pas kepalanya keluar di antara lubang kayu. Seperti hampir tidak mungkin. Betul ya? Seperti hampir tidak mungkin. Sang Buddha mengatakan seperti itulah kesempatan terlahir di alam manusia. Saking sulitnya bisa terlahir sebagai manusia. Jadi bersyukurlah kita terlahir sebagai manusia. Tapi Bante, apakah perumpamaan itu masuk akal? Sangat masuk akal. Kenapa? Bapak Ibu bisa membandingkan manusia yang katanya sekarang jumlahnya hampir 8 miliar dengan makhluk lain yang terlihat mata. Tidak perlu yang tidak terlihat mata. Yang terlihat mata dulu. Misalkan makhluk-makhluk yang ada di laut. Ikan teri saja jumlahnya sudah nggak terhitung. Betul ya? Iya, ikan teri saja. Belum ikan yang lainnya. Lalu semut. Nah, jumlah semut ada berapa? Apakah semut itu bukan makhluk hidup? Hidup toh? Iya. Dalam dharma, satu semut itu ya satu kehidupan. Berapa jumlah semut di dunia ini? Nah, nanti cek Google ya. Ada loh yang hitung pakai matematika. Oh, nolnya banyak sekali. Beneran? Ya. Berapa jumlah semut di bumi ini? Tanda tanya. Titipan Bante Abijato. Nah, sampai mau nanya Google aja sungkan gitu. Beneran saya pernah baca ada yang menghitung dalam, coba cari dalam bahasa Inggris ya. Jumlah semut di bumi ini. Nolnya banyak sekali. Dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita memperhitungkan seluruh jumlah binatang di bumi ini, aduh saya tidak bisa tahu lagi seberapa banyak. Serangga itu loh. Betul ya? Serangga itu loh jumlahnya. Ikan loh itu. Ikan sama serangga saja banyaknya minta ampun. Kita cuma 8 miliar. Belum lagi kalau nanti dibandingkan dengan makhluk tidak terlihat. Betul ya? Nah ini tidak terlihat. Nah kan betul toh tidak terlihat toh? Nah, kan betul saya tidak terlihat, Bapak Ibu tidak terlihat. Mungkin ada yang datang, ya toh? Ya, jangan-jangan wihara ini sengaja depan ini dikosongkan ya. Untuk para dewa misalnya ya. Ya, mengetahui perbandingan itu, terlahir sebagai manusia sudah sangat beruntung. Tapi ini bagian sangat penting. Itu suara apa? Tanda bahaya? Atau ceramah berakhir? Ceramah berakhir. Ya, enggak apa-apa ya. Siapa yang bunyi ditutup enggak apa-apa. Wajar saja terjadi.
Siapapun kadang-kadang bisa lupa. Ya, tidak perlu malu, tidak apa-apa, ditutup aja. Baik, kita lanjutkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada sedikit salah kaprah. Ada yang berpikir bahwa karena sulit terlahir sebagai manusia, maka kehidupan manusia pasti baik. Tidak. Kehidupan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan para dewa. Namun, kehidupan manusia ini ada kelebihannya. Kita adalah makhluk yang hidup di antara alam rendah dan alam surga. Alam rendah namanya Apaya. Betul ya? Di bawah kita sudah Apaya, di atas kita surga. Apaya itu alam rendah. Kita di antaranya. Karena kita di antaranya, kebahagiaan dan penderitaan itu datang silih berganti. Siapapun Anda. Siapapun Anda. Anda terlahir di Norway pun Anda akan sakit perut sesekali. Betul ya? Anda akan sakit gigi sesekali. Anda akan sakit kepala sesekali. Keluarga bisa meninggal. Orang yang disayang bisa berpisah. Tidak terkecuali. Jadi hidup di bumi ini sebagai manusia, kebahagiaan dan penderitaan datang silih berganti. Tapi karena itu, Sang Buddha mengatakan, terlahir sebagai manusia adalah kesempatan terbaik untuk belajar Dhamma. Karena barang siapa melihat duka, dia melihat Dhamma. Barang siapa melihat duka, dia melihat Dhamma. Kalau Bapak Ibu hari ini ada duka dalam hidup Bapak Ibu, janganlah terlalu sedih. Setidaknya renungkanlah Dhamma. Ya, karena barang siapa melihat duka, ia melihat Dhamma. Bapak Ibu Saudara, dua bagian terakhir. Ternyata sudah 30 menit ceramah saya. Biasanya ceramah puja bakti itu sekitar 40 menit. Kalau saya kelamaan nanti alarmnya bunyi lagi. Ya. Baik. Saya akan membahas. Nah ini menarik ini ya. Kadang-kadang ada loh yang nanya begini. Pak, Bu, Bapak agamanya apa? Misalkan di tempat umum ya. Padahal sebenarnya hal seperti ini tidak baik. Ya, hal seperti ini tidak baik. Karena yang namanya beragama itu adalah hak masing-masing individu dan tidak boleh diganggu. Ya, tapi kadang-kadang di tempat umum seperti ini. Pak, Bu, agamanya apa? Oh, saya agama Buddha. Ada nggak surga di tempat Bapak? Iya, saya pernah ditanya begitu. Sudah bentuk saya seperti ini masih ditanya, lihat. Kebangetan enggak? Menurut saya sih kebangetan ya. Saya sudah bentuknya seperti ini. Biksu. Enggak panggil biksu, Bapak. Bapak agamanya apa? Oh, saya Buddha. Oh, yang biksu itu ya? Oh iya. Iya. Yang belajar Saulim? Oh, bukan. Ini beneran ini. Sering ditanya begitu. Ya. Yang Saulim? Oh, bukan gitu. Nah, Pak, di tempat Bapak ada surga tidak? Nanyanya begitu. Ya. Oleh karena Bapak Ibu Saudara ini guyon sedikit, nanti kita balik ke topik ya. Karena guyon ini pentingnya. Kalau kami para biku ke tempat umum seperti di bandara, jalan aja dengan pede dan badan tegak begini jalan saja. Nanti orang minggir sendiri. Iya, orang minggir sendiri, jalan saja dengan pede. Tahu kenapa? Dia takut saya kungfu, Bapak Ibu. Ya, nanti ndak mau pindah dia, totok dia ndak bisa bergerak. Karena hampir orang umum berpikir semua biksu itu punya kungfu. Beneran. Tapi saya pikir baik juga. Saya kemana-mana aman ya. Nah, ini orang nanya begini. Sudah saya bentuknya begini ditanya begitu. Ada ndak surga? Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya seperti itu, harus dengan sangat percaya diri menjawab, oh tentu di agama saya ada surga. Bahkan surga itu diambil dari bahasa Sanskerta. Bahasa Pali, bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa asal kitab suci kami. Ditegaskan begitu. Surga dalam bahasa Sanskerta, bahasa Palinya adalah Saga. Saga.
yang artinya tempat yang bahagia. Ya. Jadi sebenarnya lucu kalau itu ditanya ke kita, ada nggak surga di tempat Bapak? Kenapa? Wong bahasanya saja pinjam dari kita, betul ya? Ya bahasa saja pinjam dari kita, tentu ada surga. Nah, supaya Bapak Ibu semangat dan optimis, ada 6 alam surga dan 20 alam Brahma. Semuanya disebut surga. Totalnya 26. Dulu ada seorang guru Dhamma, nama beliau adalah Pak Cornelis Wawor. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat ya? Pernah datang kemari? Pernah ya? Pak Cornelis Wawor itu sering membuat gambaran seperti ini. Di tempat lain, surganya 1. Di ajaran Buddha, surganya 26. Ini gambaran Pak Cornelis Wawor. Saya pinjam aja, biar aman. Ya. Jadi kalau ada yang protes, cari Pak Cornelis Wawor ya. Jangan cari saya. Lalu Pak Cornelis Wawor itu bilang begini, kalau kita main golf, lubangnya 1 dengan lubangnya 26, yang mana yang gampang menang? 26 ya, yang depan gak masuk, tengah gak masuk, belakang gol gitu ya. Nah itulah ajaran Buddha ya. Surga kita ada 26. Saya akan memperkenalkan, tidak saya bahas karena waktu kita terbatas. Yang paling rendah adalah alam Catu Maharajika. Disebut alam 4 Raja Dewa. Kalau Bapak Ibu pergi ke kelenteng-kelenteng tua, kadang-kadang begitu masuk itu dijaga sama 4 dewa. Ya, saya pernah dulu sebelum jadi biku ke Tiongkok, ada satu kelenteng tua dan ada 4 Raja Dewa di pintu gerbangnya, bagus sekali. Saya pikir di Indonesia juga ada. Ya. Alam 4 Raja Dewa ini, Catu Maharajika adalah alam dewa paling rendah. Umurnya 500 tahun surgawi. Lahir di sana umurnya 500. Lahir sebagai manusia umur lebih kurang saat ini 75. Ya. Lalu yang uniknya, para dewa dan alam manusia ini punya perbedaan dimensi. 1 hari di sana, 50 tahun di sini. Ya. 1 tahun di sana, 50 tahun di sini. Ini kedengaran sangat aneh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang belajar fisika akan paham hal ini. 1 hari di planet lain itu bisa bertahun-tahun di sini. Ya, kenapa? Berhubungan dengan kecepatan rotasi planet. Kecepatan planet kita adalah 70.000 km per jam. Kan bumi ini sedang bergerak toh. Kalau di planet lain yang jauh kecepatannya berbeda, maka 1 hari di sana akan berbeda dengan di sini. Saya tidak berusaha mencocok-cocokkan. Saya hanya memberitahu bahwa kadang-kadang perbedaan waktu itu bisa terjadi di alam semesta. 1 hari di alam Catu Maharajika, 50 tahun di alam manusia. Alam yang kedua adalah Tawatingsa. Di alam Tawatingsa ini, mereka para dewa Tawatingsa berumur 1000 tahun. 1 hari di sana, 100 tahun di sini. Selanjutnya adalah alam dewa Yama. 1 hari di sana, 200 tahun di sini. Dan mereka berumur 2000 tahun. Selanjutnya adalah alam dewa Tusita. 1 hari di sana, 400 tahun di sini. Mereka berumur 4000 tahun. Kemudian alam Nimanarati. 1 tahun di sana, 800 tahun di sini. Dan mereka berumur 8000 tahun surgawi. Terakhir, Parinimita Wasawati. 1 hari di sana, 1600 tahun di sini. Dan mereka berumur 16.000 tahun surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara ingin terlahir di alam surga, lahirlah di alam yang tinggi ini ya. Ya, nanti sudah lahir di sana lapor ke saya ya. Pada waktunya ya, pada waktunya. Setelah itu ada 20 alam Brahma. Alam Brahma tidak saya bahas, tapi alam Brahma itu adalah alam yang dicapai karena telah mencapai tingkat jana. Perbedaannya apa? Di alam Brahma tidak ada kamaraga, hasrat nafsu ragawi. Jadi para Brahma itu tidak ada suami, tidak ada istri. Mereka menikmati kebahagiaan dari batiniah. Tapi 6 alam ini yang tadi saya sebutkan masih ada nafsu. Ya.
Ini Bapak Ibu Saudara 26 alam surga. Menutup puja bakti kita pagi ini, saya masih harus membahas alam apaya. Betul ya? Karena judulnya adalah surga dan apaya. Apaya Bapak Ibu Saudara, apa artinya tanpa. Aya artinya kebajikan. Alam apaya artinya alam tanpa kebajikan. Semalam kami membuat kegiatan namanya BBM. Bincang-bincang muda-mudi. Di gedung sana. Jam 6 sore saya pelajarannya dimulai. Ada satu peserta yang bertanya, pertanyaannya bagus sekali. Bante, kalau kita lahir sebagai manusia, tapi tidak banyak berbuat kebajikan atau bahkan tidak berbuat kebajikan, karma baik kita bisa habis enggak? Betul ya? Karena Bapak Ibu setiap hari sebagai manusia ini makan enggak? Makan ya? 3 kali sehari. Naik mobil, naik motor, naik kendaraan, pakai AC, belajar dan sebagainya. Itu semua menghabiskan karma baik lampau. Ya, itu semua menghabiskan karma baik lampau. Dan ada orang yang tidak suka berbuat kebajikan. Bisa ndak Bante? Karma baiknya habis. Jawabannya adalah bisa, tapi lebih nyaman saya mengatakan karma baiknya berkurang drastis. Secara otomatis dia akan jatuh ke alam peta. Oleh karena itu mereka yang terlahir di alam peta itu ciri-cirinya apa? Ketika sebelum terlahir di alam peta masih di alam manusia, sangat pelit biasanya. Tidak suka berbuat baik. Dan sangat melekat dengan apa yang dimiliki. Ya karena melekat makanya jadi pelit. Makanya kalau sudah gentayangan di rumah kosong nggak mau pindah-pindah. Bapak Ibu beli rumah baru ada makhluknya. Begitu datang langsung dimimpiin. Siapa suruh kamu tinggal di sini? Kebangun ya. Waduh mateng ini, rumah ini ada makhluknya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Undang saya ke sana. Saya tumbalnya Bapak Ibu ya. Baca doa Bante untuk rumah saya, rumah baru. Oh begitu, diantar. Makan siang dulu, diajak ke restoran. Wah sudah bagus ini ya gambarannya ya. Habis makan dibawa ke rumah kosong. Silakan masuk Bante. Oh, saya enggak tahu jalan Pak. Silakan diantar. Bante duluan. Bante lebih tua, kuasanya lebih tinggi. Oh begitu? Oh iya. Terus saya jalan. Ada pintu besar begini. Mau saya buka? Saya bukan tuan rumah, betul ya? Pak, buka Pak. Oh enggak, Bante duluan ya. Katanya kalau rumah kosong yang masuk pintu pertama itu langsung diserang ya. Katanya ya, katanya. Ya, undang para biku baca doa. Bapak Ibu Saudara, makhluk itu gentayangan di rumah itu mungkin itu rumah dulu miliknya, betul? Terlahir di alam peta. Kenapa dia diusir ya? Kan itu rumah dulu miliknya ya. Tapi ya demikianlah adanya. Para biku datang juga tidak mengusir. Pelimpahan jasa, berbagi meta agar dia tidak mengganggu lagi. Bapak Ibu Saudara, alam rendah kita bisa terlahir pada 4 kondisi. 1, alam peta atau hantu, biasa diterjemahkan hantu kelaparan. Tapi sebenarnya kata peta itu bukanlah hantu kelaparan. Kata peta artinya yang telah berpulang. Yang telah berpulang. Lalu di bawahnya adalah alam binatang. Di bawahnya lagi adalah alam neraka. Di dalam suta digambarkan hanya 3 alam. Binatang, peta, binatang, neraka. Kemudian di kitab tafsir ditambahkan lagi alam asura. Tapi alam asura sebenarnya adalah alam dewa. Tapi karena dia punya kebencian sangat luar biasa, dikatakan tersiksa oleh kebenciannya. Ya, tidak apa-apa, ingin mengikuti versi 3, versi 4 sama saja. Yang penting jangan ke sana. Ya. Alam peta, alam binatang, alam neraka. Bante, bagaimana agar kita tidak jatuh ke sana? Rawatlah sila dengan baik. Silena sugating yanti. Dengan merawat sila akan mencapai alam surga. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sudah 40 menit perjumpaan kita. Ya, sedikit merekap, setelah itu kita tutup. Bapak Ibu Saudara, bahkan di bumi ini kita bisa melihat ada orang yang terlahir seperti di surga,
ada yang seperti di neraka. Oleh karena itu, bersyukurlah dan manfaatkanlah sebaik mungkin karena sudah terlahir sebagai manusia. Mano usa. Mano artinya batin, usa artinya unggul. Manusia artinya yang unggul batinnya. Kalau berlatih, ya, kalau berlatih. Kalau tidak berlatih, tidak unggul batinnya. Terakhir sebagai manusia, jangan jatuh ke alam neraka, alam binatang, ataupun alam peta. Kalau Bapak Ibu jatuh ke alam peta, nanti saya ditumbalin, saya datang nyari Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudara, dari terang menuju terang, itulah anjuran Sang Buddha. Hidup yang baik itu hanya ada dua. Dari gelap menuju terang, dari terang menuju terang. Yang pertama dari gelap menuju terang. Apa maksudnya? Kalau saat ini kehidupan kita kurang begitu beruntung, tidak apa-apa. Berjuang agar kehidupan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Rawat sila, senang berbuat baik, belajar dhamma, ada waktu bermeditasi, maka akan naik ke alam yang lebih tinggi. Atau dari terang menuju terang. Sudah baik saat ini, berusaha semakin baik. Tidak hanya mencapai alam surga, berjuanglah mencapai tingkat kesucian. Mungkin lain kesempatan kita bisa membahas mengenai kesucian. Hari ini kita membahas alam surga dan alam apa ya. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan,